Halo teman-teman, kali ini saya mau share studi saya dari karya Ruanjia, salah satu ilustrator yang gayanya keren ya. Terutama tekstur, warna, pencahayaan, yang sebenarnya saya juga pengen studi dari Ruanjia dengan copy gambarnya sama persis. Tapi kali ini lagi-lagi kayak belum bisa nahan untuk ngubah-ngubah gitu. Nah, ini bukan pertama kali saya belajar dari Ruanjia, sebelumnya juga sudah ada, cuman belum saya unggah, bahkan belum selesai. Kali ini yang saya ubah adalah bagian proporsi anatomi wajahnya. Kalau aslinya gambar manusia, kali ini saya coba untuk ubah jadi primata lain atau sejenisnya. Ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan ketika membuat kopi gambar Ruanjia ini. Yang pertama, ada 8 hal ya, kalau saya catat. Pertama itu pilih brush. Dulu saya cenderung hanya pakai brush yang biasa aja, mungkin cenderung solid. Nah, dari Ruanjia saya juga belajar bahwa pilih dan gunakan brush dengan tekstur tertentu akan membantu sekali bikin gambar tidak monoton dan nggak flat. Kedua, belajar sabar. Ternyata gambar itu masih bisa dilanjutkan dan dilanjutkan lagi kalau arahnya detail. Dulu saya pikir over detail itu selalu salah, tapi ternyata kalau arah dan cara dan keputusannya tepat bisa jadi gak ada istilah over detail. Tanda tanya ya, tapi kita juga kalau untuk masuk ke pendekatan detail dan super detail memang nggak bisa buru-buru. Kadang kita sudah menyerah duluan pada kelelahan, jenuh, nggak tekun dibanding karena menyerah pada kemampuan atau kekurang mampuan dari skill. Jadi poin 2 ini kaitannya dengan kecerdasan emosi ya. Nomor 3 masih nyambung sama nomor 2 ya, kita tahu memberikan detail itu tidak mudah. Kalau salah arah, gambarnya malah rusak, kehilangan komposisi dan alur awalnya karena detail yang diberikan tidak tepat ya. Jadi teralihkan pada detail yang tidak tepat itu, komposisi awalnya jadi terganggu. Jadi memang tidak semua yang kita langsung bisa selesaikan detail dan super detail tadi semata dengan ketekunan, tapi juga pengetahuan. Ketekunan saja nggak cukup. Kalau pengetahuan dan feel yang belum cukup, maka tekun saja malah sulit melanjutkan, dan ini memang perlu studi, perlu eksperimen juga. Akan terhenti juga kalau dipaksakan dilanjutkan, itu bisa jadi malah rusak. Nah, tapi kalaupun mau coba, itu sebenarnya juga salah satu cara belajar ya. Kita coba, kalau gagal atau salah kita bisa coba lagi dan seterusnya. Apalagi kalau di file digital gitu, kita bisa copy dulu dokumen lalu lanjutkan kopiannya. Seberapa kita bisa lanjutkan gambar tersebut tanpa merusaknya. Toh kita sudah punya kopiannya. Nah, dari try and error ini bisa juga kita belajar sesuatu karena kita mengalami sendiri. Nah, yang keempat ini agak kebalikannya. Jadi gambar itu bisa dibikin lama tapi bisa dibikin cepat juga. Gambar bagus itu bisa cepat kalau udah tahu warna, shape, komposisi, dan value-nya. Karena yang lama tadi karena detail bisa bagus, bisa jadi kekuatan, tapi bagus bisa juga nggak harus detail. Mungkin ini kayak warna ya dalam fotografi atau gambar. Bisa jadi foto bagus itu karena warnanya, kekuatan foto ada yang di warnanya, tapi ada juga foto-foto yang nggak ada warnanya tapi bisa bagus juga, atau hitam putih aja. Yang nomor 5, detail itu bisa sampai bagian yang orang yang lihat itu dia nggak sadar kalau ada detail-detail itu, tapi ternyata ada dampaknya. Dan yang melihat terasa ada dampaknya, tapi yang melihat itu nggak tahu kenapa seperti itu. Nomor 6, banyak warna tipuan. Karena komposisi warna yang ada, maka akan saling mempengaruhi persepsi warna tersebut yang kita tangkap. Beberapa bagian nampaknya agak merah, ternyata sebenarnya agak kelabu. Karena sekelilingnya banyak hijau dan warna lain. Jadi yang abu bisa nampak lebih merah misalnya. Hal ini juga bisa terjadi pada persepsi tentang gelap terang. Ini bisa kita cek dengan eyedropper, tapi akan lebih baik jika kita juga buat warna sendiri. Dalam proses buat warna, kita sering tidak dapat menemukan warna yang cocok dalam sekali pilih. Nah, untuk menggantinya kita nggak perlu milih dari awal, dari nol, tapi bisa juga kita lebih mudah menentukan warna yang sudah ada itu apa terlalu gelap, apa terlalu terang, apakah dia terlalu merah atau terlalu hijau atau kurang merah atau kurang saturasi dan lainnya. Dengan cara merevisinya dapat dengan menggunakan lapisan warna lain dengan opacity brush rendah yang mengubah perlahan warna. Jadi warnanya akan berubah perlahan-lahan hingga sesuai yang diperlukan. Dan ini akan menimbulkan pemahaman yang lebih
dalam gitu ya. Nanti lama-kelamaan akan lebih paham korelasi antar warna dan ilusi yang ditimbulkan. Jadi ada ilusi-ilusi tertentu yang ditimbulkan di sana. Nomor 7, realis itu tidak berarti fotografis. Jadi boleh improvisasi. Dalam hal ini artinya kita tidak perlu berpaku pada yang realis dan logikanya realis fotografi. Memang logika dasar struktur dan value fotografi kita bisa terbantu olehnya, tapi tidak sampai mengikat. Jadi ada saat-saatnya kita boleh dalam tanda kutip melanggar aturan-aturan itu dengan tujuan ekspresif dan artistik yang berbeda. Yang ke-8 atau terakhir, sering zoom in dan zoom out. Gambar yang bagus dilihat dalam kondisi besar belum tentu bagus juga kalau kita kecilin. Menurut saya akan lebih baik kalau bisa dilihat jauh, bisa dilihat dekat juga. Dibikin sedetail apapun bisa tetap bagus, tapi kalau pasti kecilin juga tidak terganggu flow-nya yang tadi seperti tadi. Jadi sering cek gambar di zoom out sampai jadi thumbnail, nanti kita lihat besarnya lagi dan seterusnya. Ya itu kalau buat saya sih studi-studi seperti ini bermanfaat. Bagaimana kalau menurut teman-teman?
Terima kasih sudah lihat video ini, sampai jumpa di yang berikutnya.